Hubungan industrial berkaitan dengan interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mengatur hubungan kerja. Hubungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Terdapat beberapa teori utama dalam hubungan industrial. Yang pertama ada teori pluralis, yaitu menganggap bahwa konflik antara pekerja dan pengusaha adalah wajar karena perbedaan kepentingan. Tujuannya adalah mencari keseimbangan melalui negosiasi dan perundingan bersama. Yang kedua ada teori unitaris, yang menganggap bahwa organisasi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang harmonis dengan tujuan yang sama, sehingga konflik dianggap sebagai penyimpangan yang terlalu dihindari. Yang ketiga ada teori Marxis, menekankan pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal, dengan pandangan bahwa konflik industri adalah hasil dari ketimpangan ekonomi yang hanya bisa diatasi melalui perubahan sistem. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada gerakan buruh. Gerakan buruh adalah gerakan kolektif yang dilakukan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Biasanya terkait dengan kondisi kerja dan hak-hak buruh lainnya. Gerakan ini berkembang sebagai respon terhadap kondisi kerja yang tidak adil selama revolusi industri dan terus berkembang seiring perubahan sosial dan politik. Gerakan buruh memiliki beberapa bentuk, seperti yang pertama itu ada pemogokan, yaitu bentuk perlawanan buruh dengan berhenti bekerja untuk menekan pengusaha memenuhi tuntutan mereka. Yang kedua, ada pembentukan serikat buruh, organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Yang ketiga, ada advokasi dan lobby politik, yaitu gerakan buruh juga terlibat dalam advokasi perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja seperti undang-undang perburuhan. Selanjutnya ada teori serikat buruh. Teori serikat buruh itu menjelaskan peran serikat dalam memperjuangkan kepentingan kolektif pekerja. Beberapa teori yang menjelaskan fenomena serikat buruh antara lain selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafli. Teori ekonomi dan serikat buruh berfokus pada bagaimana serikat buruh mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja, terutama dalam hal upah dan kondisi kerja. Serikat dapat menciptakan monopoli di pasar tenaga kerja yang memungkinkan mereka menegosiasi kondisi yang lebih bagi anggotanya. Lebih baik gitu ya? Iya, Pak. Itu salah ketik. Oke, lanjut. Kemudian ada teori kelembagaan, melihat serikat buruh sebagai institusi sosial yang berperan dalam penyimbangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha melalui perundingan bersama, penyelesaian konflik, dan advokasi kebijakan. Yang terakhir ada teori selanjutnya di sini ada teori radikal. Teori radikal ini merupakan pandangan ini melihat serikat buruh sebagai alat untuk melawan struktur kapitalis dan mengubah tatanan ekonomi dan sosial. Maksudnya dalam konteks Indonesia ini, teori mengkritik dominasi negara dan pengusaha yang membatasi hak-hak buruh serta menyoroti perlunya organisasi buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya di sini ada perkembangan tanggung jawab serikat buruh. Tanggung jawab serikat buruh telah berkembang seiring waktu, tidak hanya terbatas pada perjuangan peningkatan upah dan kondisi kerja, tetapi juga meluas ke berbagai aspek, seperti yang pertama ada peran dalam kebijakan sosial. Merupakan serikat buruh ini terlibat dalam perumusan kebijakan sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan sosial. Yang kedua ada advokasi untuk keadilan sosial, maksudnya banyak serikat buruh modern yang memperjuangkan isu-isu keadilan sosial yang lebih luas, termasuk hak-hak pekerja perempuan, keadilan rasial, serta lingkungan kerja yang ramah.
Selanjutnya yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Maksudnya serikat buruh juga bertanggung jawab dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya agar lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir di sini ada tanggung jawab internasional. Serikat buruh semakin terlibat dalam gerakan global untuk mendukung hak-hak buruh di negara lain, mempromosikan standar tenaga kerja yang adil di pasar internasional, dan menentang praktik kerja eksploitasi di negara-negara berkembang. Selanjutnya, bisa dikembalikan ke moderator. Kesimpulannya dari teori ini yaitu hubungan industrial, gerakan buruh, teori serikat buruh, dan tanggung jawab serikat buruh. Semuanya berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Teori hubungan industrial menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana konflik tenaga kerja dikelola, sementara gerakan buruh mencerminkan perjuangan kolektif pekerja untuk hak-hak mereka,